Hai, apa kabar para penonton setia Story Library? Semoga kalian semua sehat dan berbahagia. Penonton, kami sangat membutuhkan dukungan kalian semua melalui komentar, like, dan share pada setiap video kami, sehingga channel kami ini akan semakin maju dan berkembang. Kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah klasik dari Inggris. Kisah tentang Jack dan pohon kacang ajaib. Jack, seorang anak yang miskin, menukarkan sapinya dengan biji kacang ajaib. Biji kacang itu tumbuh menjadi pohon raksasa, dan Jack mendapatkan kekayaan dari negeri di atas awan. Oke, mari kita mulai saja cerita ini. Duduklah di tempat yang nyaman dan jaga jarak mata yang aman, selamat menyaksikan. Di sebuah desa yang sunyi, tinggal seorang anak laki-laki bernama Jack bersama ibunya. Mereka hidup miskin dan hanya memiliki satu-satunya harta berharga, yaitu seekor sapi tua bernama Mimi. Meski hidup mereka sederhana, Jack adalah anak yang baik hati, penuh imajinasi, dan selalu ingin tahu. Hai teman-teman, aku Jack. Ayahku sudah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Aku sekarang hidup bersama ibu. Kami hidup dalam kemiskinan. Harta kami satu-satunya yang paling berharga adalah sapi, bernama Mimi, peninggalan ayah. Kami hidup dari hasil menjual susu sapi. Susu yang dihasilkan Mimi semakin hari semakin sedikit. Apa karena usia Mimi sudah terlalu tua? Mungkin aku harus menjual Mimi. Mimi adalah sapi yang menjadi sumber penghasilan mereka. Setiap pagi ibu Jack memerah susu sapi. Lalu Jack menjualnya ke pasar untuk mendapatkan uang dan membeli kebutuhan hidup lainnya. Nih Bu, borong saja semua susu saya ini, harganya murah dan masih segar. Hanya tinggal 3 botol, jika ibu membeli semuanya, aku akan memberikan diskon. Kini usia Mimi semakin tua. Dia tidak lagi banyak memproduksi susu. Kadang Mimi sama sekali tidak menghasilkan susu, dan Jack serta ibunya harus bekerja jadi buruh di pasar agar bisa makan. Pada suatu hari, saat musim kemarau, semua rumput menjadi kering. Mimi sapi mereka sulit mendapatkan rumput untuk dimakan. Mimi jadi semakin kurus. Ibu Jack akhirnya memutuskan menjual Mimi di pasar untuk mendapatkan uang. Aku sangat menyayangi Mimi. Dia sudah seperti bagian dari keluarga kami. Aku akan sangat kesepian jika harus menjual. Jack, semakin hari susu yang dihasilkan Mimi semakin sedikit. Baik Bu. Besok pagi-pagi sekali aku akan membawa Mimi ke pasar. Semoga saja ada orang yang mau membeli Mimi. Malam ini aku rindu ayah. Sejak ayah pergi, hidup kami semakin terpuruk. Mimi adalah satu-satunya warisan dari ayah. Tanpa Mimi, entahlah bagaimana kehidupan kami selanjutnya. Musim kemarau tahun ini sungguh buruk. Hampir semua ladang kering, hidup semakin sulit. Penduduk desa semakin miskin. Entah berapa lama kemarau ini akan berakhir. Aku terpaksa yang harus menjual Mimi, agar kami bisa bertahan hidup di musim kemarau ini. Semoga saja ada yang membeli Mimi besok.
Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Jack membawa Mimi ke pasar untuk dijual. Setelah seharian berteriak menawarkan sapinya, tak ada satupun orang yang mau membeli sapinya yang kurus dan tua itu. Jack tampak putus asa dan lelah, juga sedih. Ayo, ibu-ibu, bapak-bapak. Sapi ini dijual, harga bisa nego. Hari hampir sore, perutnya mulai terasa lapar. Jack tak punya makanan untuk dimakan. Untung saja ada seorang wanita baik hati memberinya sepotong roti. Jack duduk di pinggir jalan sambil makan roti. Setelah perutnya kenyang, Jack memutuskan untuk kembali pulang. Sepanjang perjalanan pulang, dia berjalan lesu. Di tengah hutan, dia bertemu seorang kakek misterius yang memakai jubah. Si kakek memegang beberapa buah biji kacang yang mengeluarkan cahaya. Karena penasaran, Jack langsung menghampiri si kakek. Hai kek, apa yang kakek pegang itu? Tampak seperti biji, tapi kenapa sangat berkilauan? Hai nak, siapa namamu? Kamu hendak kemana? Membawa sapi di tengah hutan. Yang aku pegang ini memang biji, tapi bukan biji biasa. Ini biji ajaib yang bisa memberikan kekayaan. Aku hendak pulang ke rumah dari pasar. Aku ingin menjual sapiku untuk memenuhi kebutuhan kami. Musim kemarau ini membuat kami kesulitan. Oh, begitu. Jack, maukah kamu menukarkan sapimu dengan biji ajaib milik kakek ini? Tanamlah biji ini kelak, kami akan menemukan sendiri keajaibannya. Kehidupan kalian kelak akan menjadi lebih baik. Apa yang kakek katakan itu benar? Kakek tidak menipuku? Ya, tentu saja benar. Aku tak pernah berbohong, apalagi menipu. Akhirnya Jack menukarkan sapinya dengan beberapa biji kacang. Ketika Jack hendak berjalan pulang, tiba-tiba saja si kakek dan sapinya telah menghilang. Jack jadi kebingungan. Sungguh aneh. Kemana si kakek dan Mimi? Mereka berdua hilang begitu saja, seperti ditelan bumi. Sudahlah, aku harus segera pulang, hari sudah sore. Ibu pasti khawatir padaku. Karena ketakutan, Jack terus berjalan cepat tak berani menoleh ke belakang. Sesampainya di rumah, ibunya sudah menunggunya di depan pintu dengan cemas. Oh Tuhan, kapan kemarau ini akan berakhir? Cuaca sangat panas dan berdebu. Banyak tanaman di kebun mati, hewan ternak juga kelaparan. Jika Jack berhasil menjual Mimi, sebagian dari uang hasil penjualan itu akan kubelikan sapi kecil, supaya kelak sapi itu bisa menghasilkan susu lagi buat kami jual. Puji Tuhan, kamu sudah pulang, nak. Sepertinya kamu berhasil menjual Mimi. Berapa uang yang kamu dapatkan? Bu, aku menukar Mimi dengan kantong ini. Kantong ini berisi biji ajaib, kita bisa kaya, Bu. Apa isi dalam kantong ini, nak? Biji? Apa katamu? Kamu menukar Mimi hanya dengan sekantung biji ini? Ya ampun, Jack. Kamu telah ditipu. Maafkan aku, Bu. Aku memang salah telah menukar Mimi dengan biji kacang itu. Tapi entah mengapa hatiku mengatakan bahwa kakek itu tidak berdusta. Aku merasa bersalah telah menukar Mimi dengan biji ini. Tapi entah mengapa aku punya keyakinan ada suatu keajaiban dengan biji kacang ini. Aku akan menanamnya, siapa tahu benar-benar ada keajaiban dengan biji kacang ini. Malam hari, saat Jack dan ibunya tidur, tiba-tiba saja bumi berguncang. Jack terbangun dan terkejut melihat pohon kacangnya perlahan terus tumbuh menjulang tinggi ke angkasa.
Wow, ya Tuhan, ini sebuah keajaiban. Hanya dalam semalam, biji kacang itu telah berubah menjadi pohon raksasa. Aku penasaran, apa yang ada di atas sana? Apa benar kata si kakek tua, bahwa ada harta karun di atas? Aku akan menaiki pohon ini. Dengan rasa penasaran, Jack terus saja memanjat pohon raksasa itu. Tak ada rasa takut, karena dia yakin ada sesuatu yang istimewa di atas sana. Wow, ini sangat luar biasa. Sepertinya aku harus beristirahat sejenak sambil menikmati keajaiban ini. Aku sangat lelah. Ternyata benar dugaannya. Ada sebuah negeri di atas awan, sungguh indah, dan sebuah istana megah mulai terlihat. Dia semakin bersemangat. Jack melompat turun dari atas pohon, berjalan perlahan, melihat ke kiri dan ke kanan. Dia tampak takjub dengan keajaiban yang dilihatnya. Dia terus berjalan, menuju ke sebuah istana yang sangat indah. Tepat di depan pintu raksasa, dia mendorong pintunya dengan sekuat tenaga, lalu masuk ke dalam istana. Di istana tampak seorang raksasa sedang galau. Dia merasa kesepian dan bosan dengan hidupnya. Aku bosan. Mengapa duniaku sangat sepi? Aku hanya hidup sendirian di sini. Oh, ini benar-benar membosankan. Lalu dia pergi keluar membawa angsa peliharaannya untuk bermain di tepi danau. Saat itulah Jack datang dan masuk ke dalam istana. Wow, ini luar biasa. Kenapa tampak sepi tak berpenghuni? Aku harus tetap berhati-hati. Ini sebuah perpustakaan. Bukunya banyak sekali. Penghuni di sini pasti suka membaca. Jack dengan sangat hati-hati menyembunyikan diri. Dia tak mau tertangkap si raksasa. Hari ini aku ingin makan daging domba. Semoga saja domba-domba peliharaanku sudah bertambah gemuk. Wow, kamu cukup gemuk. Aku akan menjadikan kamu santapan makan malamku. Oh, ternyata angsa itu bisa mengeluarkan telur emas saat dia mendengarkan suara musik dari harpa ajaib itu. Dalam persembunyiannya, Jack melihat angsa ajaib bertelur emas. Lalu Jack memiliki rencana ingin mencuri angsa tersebut, juga mencuri telur emas dari si raksasa. Saat raksasa itu tertidur,
Jack keluar dari persembunyiannya dan mencuri telur serta membawa pergi angsa ajaib itu. Hai manusia, keluarkan aku dari sini. Bawa aku pergi. Hai teman, kamu pasti sangat kesepian di sini. Ayo ikutlah denganku, tinggal di bawah. Di sana kamu punya banyak teman. Bawa aku ke duniamu. Aku ingin hidup bersama angsa lainnya. Di sini sangat sepi, aku hanya sendirian, tak ada angsa lain di sini. Namaku Jack. Ya tentu saja aku bisa menolongmu, tapi aku juga membutuhkan pertolongan darimu, wahai angsa putih. Hidupku sangat miskin, apa kamu juga bersedia menolongku? Aku akan bertelur emas, tapi aku hanya bisa bertelur emas saat bulan purnama, sebab saat itu harpa ajaib akan memainkan musik yang bisa membuat aku bertelur emas. Jack berlari kencang menuju pohon kacang ajaib. Si raksasa itu terbangun dan mengejar Jack. Kurang ajar, ada penyusup. Dia mencuri angsa dan harpa milikku. Aku harus mengejar dia. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Jack turun dari pohon, sambil membawa angsa dan harpa emas. Kita beristirahat sejenak, tubuhmu lumayan berat, aku sangat lelah. Sepertinya sudah hampir dekat, rumahku sudah mulai terlihat dari sini. Akhirnya aku berhasil sampai di bawah. Tapi raksasa itu mengejarku. Aku harus segera menebang pohon ini. Sangat berbahaya jika dia sampai turun, semua penduduk desa akan ketakutan. Raksasa itu mengejar Jack. Dia ikut turun melalui pohon ajaib. Tiba-tiba saja pohon itu berguncang hebat. Hal ini membuat si raksasa ketakutan. Dia berpegangan erat pada batang pohon, tak berani bergerak karena takut terjatuh. Karena takut, akhirnya raksasa mengurungkan niatnya untuk mengejar Jack turun ke bawah pohon. Dia kembali ke kastinya sambil marah-marah karena telah kehilangan angsa kesayangannya. Sementara itu di bawah pohon, Jack yang sudah lebih dulu turun langsung mengambil kampak. Dia langsung menebang pohon ajaib itu agar raksasa tidak bisa turun ke bawah untuk mengejarnya. Ibu, aku harus segera menebang pohon itu. Ada raksasa di atas pohon hendak turun mengejarku. Karena aku telah mencuri angsa miliknya. Akhirnya pohon ini tumbang juga, Bu. Aku sangat lelah, ingin beristirahat. Syukurlah. Akhirnya aku berhasil menebang pohon ini. Aku takut raksasa itu akan turun dan mengejarku. Jika dia sampai turun itu sangat berbahaya. Penduduk desa akan ketakutan. Jack, duduklah nak.
Ceritakan semua kejadiannya kepada ibu. Ibu sangat khawatir kamu menghilang selama 2 hari. Baik Bu, aku ceritakan semua. Pohon ajaib itu tumbuh tinggi hingga ke atas langit. Aku penasaran, aku memanjat pohon itu hingga aku melihat ada sebuah kastil di atas awan yang dihuni oleh seorang raksasa. Negeri di atas awan itu sangat indah, ada jamur raksasa. Kastilnya juga sangat indah. Diam-diam aku masuk ke dalam kastil, tempat raksasa itu tinggal. Di sana semua benda berukuran besar. Aku bersembunyi sambil memperhatikan aktivitasnya. Dia memiliki seekor angsa dalam sangkar emas. Ternyata itu bukan angsa biasa. Angsa itu akan mengeluarkan telur emas jika dia mendengarkan musik dari harpa emas. Dan ajaibnya lagi, angsa ini bisa bicara, Bu. Aku bicara dengan angsa itu, dia bilang kesepian tinggal di sana. Dia ingin hidup bersama angsa lainnya. Dan aku bersedia menolongnya dengan syarat dia juga harus menolongku. Lalu aku mencuri angsa dan harpa ini dari raksasa saat dia sedang tidur pulas. Kemudian dia mengejarku. Untungnya kita berhasil menebang pohon ajaib itu. Kita bisa kaya jika angsa ini terus menghasilkan telur emas, Bu. Ya ampun, Jack. Yang kamu lakukan itu salah. Tentu saja raksasa itu marah. Kamu telah mengambil miliknya. Ingat, nak mencuri itu perbuatan tidak baik. Ya sudahlah. Semua sudah terjadi. Dan pohon itu sudah tumbang. Kamu tak bisa lagi mengembalikan kepada raksasa itu angsa dan harpa yang kamu curi. Pelihara angsa itu baik-baik, nak. Anak manusia itu telah mencuri angsa kesayanganku. Aku jadi tambah kesepian. Keesokan harinya, Jack bersama ibunya pergi ke kota. Mereka akan menjual telur emas kepada para pengrajin perhiasan. Ini emas murni, dengan berat 2 kilogram. Aku akan membeli emas ini. Ada mau jual berapa, Nyonya? Aku ingin menukarnya dengan 100 keping logam emas. Apa Anda bersedia, Tuan? Baiklah Nyonya, mohon ditunggu sebentar. Aku akan mengambil uangnya. Ibu, kita punya banyak uang sekarang. Ayo kita pergi berbelanja, Bu. Kita beli pakaian baru. Aku ingin melihat ibu memakai gaun yang cantik. Setelah mendapatkan uang banyak, Jack dan ibunya langsung shopping, membeli baju baru, juga membeli kebutuhan hidup lainnya. Keduanya tampak sangat gembira. Dan ibunya membeli sebuah rumah mewah di pinggir danau. Mereka hidup bahagia dengan kemewahan. Rumah itu tepat di pinggir danau, sehingga angsa putih pun hidup bahagia. Dia juga bertemu teman-temannya dan mendapatkan pasangan. Para pemirsa, demikian akhir dari kisah ini. Sampai jumpa lagi di video kami yang lainnya. Ikuti terus kisah kami selanjutnya hanya di sini, di Story Library.